Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anak, perhatikanlah gambar di slide ustadzah ini. Ada gambar rak buku. Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayah di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam raknya. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku dalam rak tersebut? Nah, hari ini kita akan belajar berhitung. Bagaimana kita agar lebih mudah untuk menghitungnya? Nah, Udin dan Mutiara mengelompokkan buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10. Satu kelompok adalah 1 puluhan. Masih ingat pembelajaran di kelas 1 bahwa 1 puluhan itu sama dengan 10. Di gambar ini ada tumpuan buku. Kita hitung yuk, ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok atau sama dengan 5 puluhan yang berisi, artinya 50 isinya. Kemudian di sebelah sini juga ada buku yang jumlahnya 7 satuan. Jadi banyak buku tersebut adalah 57. Nah, coba perhatikan baik-baik gambar ini, ya. Di sini ada berapa tumpuk buku ini? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelompok. Atau disebut juga 7 puluhan. Atau sama dengan 70 buku. Dan di sini juga ada 7 buku satuan. Maka jumlah banyak buku di atas adalah 70 ditambah 7 sama dengan 77. Sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak ini. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada beberapa kelompok, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata ada 10 tumpukan buku atau 10 kelompok. 10 kelompok sama dengan 10 puluhan atau sama dengan 100 isinya. Artinya rak buku ini berisi 100 buku. Nah, sekarang amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Ini ada 1 kotak kubus kecil. Ini disebut sebagai 1 kubus satuan. Kemudian di sini ada beberapa tumpuk kubus satuan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus satuan. Ini bisa digambarkan menjadi 1 kubus puluhan. Masih ingat nggih? 1 puluhan berisi 10. Kemudian ini ada juga beberapa kubus puluhan. Ada berapa ya kubus puluhannya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kubus puluhan. Ini bisa diganti dengan 1 kubus ratusan. Kenapa? Karena jumlahnya ada 100. Nah, bisa juga digambarkan seperti ini. Ini kumpulan dari
kubus satuan yang isinya atau jumlahnya 100. Maka bisa digambarkan seperti ini. Kemudian kalau kubus di bawah ini ada berapa ya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus satuan. Nah, kalau kubus di bawah ini ada berapa? Di sini ada kubus puluhan. Ada berapa ya kubus puluhannya? 1, 2. Ada 2 kubus puluhan atau sama dengan 20. Kemudian kalau di bawah ini kubus berapa ya? Di sini ada kubus ratusan. Kita hitung yuk, kubus ratusannya ada berapa? 1, 2. Ada 2 kubus ratusan atau sama dengan 200. Nah, sekarang amatilah gambar kubus berikut ini. Ada 1 kubus ratusan, nilainya adalah 100. Kemudian ada berapa kubus puluhan ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan, maka nilainya adalah 70. Kemudian ada kubus satuan. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kubus satuan. Nah, 100 ditambah 70 ditambah 8. Hasilnya adalah anak-anak cukup menuliskan angka yang paling depannya saja. Jadi tidak usah 100 ditambah 78. Tapi cukup diambil angka 1. Diambil 1, ditulis. Kemudian yang puluhannya adalah 70. Kita ambil angka yang paling depan, 7. Kemudian yang 8 ditulis seperti biasa 8. Jadi ada 1, 7, 8 hasilnya. Ya. Nah, 178 itu terdiri atas 1 ratusan. Kemudian 7 puluhan. Kemudian 8 satuan. Nah, 178 itu sama dengan 1 ratusan, ditambah 7 puluhan, ditambah 8 satuan. Nih, masih ingat kan ini bentuk panjang nilai tempat. Masih ingat nggih pelajaran kelas 1? Kemudian 178 bisa ditulis juga dengan bentuk panjang 100 ditambah 30 ditambah 8. Kemudian perhatikan kubus B. Di sini ada berapa kubus ratusannya? Kita hitung 1, 2, 3. Ternyata ada 3 kubus ratusan. Maka nilainya adalah 300. Kemudian kita hitung kubus puluhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Maka nilainya adalah 40. Kemudian ada kubus satuannya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kubus satuan. Nah, maka ditulis anak-anak tidak perlu menulis 345. Ditulis semuanya enggak ya. Tapi tadi seperti yang Ustazah jelaskan cukup ditulis angka yang paling depan. 300, maka kita tulis 3-nya, kemudian 40 tulis huruf angka yang paling depan 4, kemudian 5. Jadi 3, 4, 5. Nah, 345 itu terdiri atas 3 itu sebagai ratusan, 4 itu sebagai puluhan, 5 sebagai satuan. Nah,
Jadi 345 bentuk panjangnya adalah 300-an ditambah 40-an ditambah 5 satuan. Dan bisa juga ditulis dengan 300 ditambah 40 ditambah 5. Nah, sekarang kita akan belajar membaca bilangan, nggih. Perhatikan baik-baik. Angka 267 dibaca 267. Perhatikan lagi. Angka 204 dibaca 204. Kemudian angka 410 dibaca 410. Nah, ini adalah cara membaca bilangan. Kemudian kita akan belajar menulis bilangan. Perhatikan angka, di sini ada angka 400, ditulis 400. Kemudian angka 208 ditulis 208. Kemudian ada angka 354, ditulis 354. Ya, alhamdulillah pembelajaran telah selesai hari ini. Sebagai latihan, anak-anak silahkan buka LKS halaman 23 sampai 24. Dikerjakan ya. Jika ada yang belum bisa, boleh bertanya kepada ayah dan bunda. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.